Assalamualaikum Mbak Astri. Waalaikumsalam Bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini cukup baik. Udah siap untuk coaching ya Pak ya? Ya sudah dipersiapkan lumayan maksimal lah dulu. Jadi gini Pak, sebelum proses coaching nanti antara Bapak dengan coaching, saya mau ada yang bicarakan sedikit boleh Pak ya? Boleh banget kalau dulu. Oke, jadi di sini nanti pas proses coaching ya Pak ya, saya akan mengamati dan nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Nah di sini rubriknya ya Pak ya. Jadi nanti apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apa Bapak sudah hadir secara penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan tentunya yang berbobot Pak ya. Nah juga ada sesuai dengan prinsip coaching Pak. Jadi kan Pak ya ada kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah sebelum prosesnya lagi Pak, boleh saya tanya-tanya sedikit ya Pak ya? Oke. Jadi dari kompetensi coaching ini Pak, apa yang ingin Bapak kembangkan? Sebenarnya kalau harapan untuk kembangkan semua ya, semua. Tapi kan ya berproses. Tapi untuk kali ini karena memang sedang belajar, jadi kayak fokus saya di membuat pertanyaan berbobot. Oke Pak, membuat pertanyaan berbobot ya Pak ya? Jadi indikator ketercapaian dari membuat pertanyaan berbobot menurut Bapak? Saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka. Supayanya apa? Supaya ya si coach nanti kan nyaman dengan saya, kemudian bisa memunculkan ide-idenya. Oke, baik ya Pak. Jadi tadi ketercapaian yang ingin Bapak ajukan itu ketika coachingnya bisa nyaman dan bisa membuat solusi atas permasalahan. Oke Pak, jadi silahkan nanti dilanjutkan di proses coaching ya Pak ya. Semoga berhasil. Amin, mohon doanya ya Bu ya. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Pak Eko. Kayaknya tadi waktu saya di kelas itu saya kira-kira ada yang mau diomongin nggak? Iya Kak Eko, maaf ya Kak ya, nggak bisa waktunya Kak Eko. Ini benar nih ada waktu luang kan ya Kak Ya, Eko? tapi ya nggak punya Bu, paling 15 menit ini. Soalnya bisa lah nanti mendengarkan cerita saya ya Kak ya, terus kesal lah. Jadi saya mau saya itu siapa lagi gitu ya. Nah, ini loh Pak Eko, sebenarnya Ini buka catatan nggak apa-apa ya Bu. Oke. Biar nanti apa yang disampaikan nanti. Iya Pak. Gimana? Ini loh Pak, sebenarnya kelas saya itu ya Pak ya, peserta didik saya itu satu kelas itu jumlahnya 25 siswa. Nah, dengan jumlah segitu itu ada beberapa anak yang belum bisa baca loh Pak. Jadi itu nilainya tuh untuk mencapai masih susah saya untuk kita sampai di KKN. Gimana ya Pak ya? Terus kalau menurut Ibu nih, penyebabnya apa Bu? Kok bisa belum sampai KKN? Karena kalau saya perhatikan sih Pak ya, peserta didik itu waktu di kelas kecil ya Pak ya, kelas 1 mungkin dia kurang arahan dari bisa jadi atau mungkin memang anaknya juga kurang disiplin, jadi tidak bisa untuk di kelas 4 ini lancar membaca. Jadi saya saat menyampaikan materi itu susah anak itu untuk menangkap materi yang saya berikan. Sedangkan kan dengan jumlah peserta yang 25 anak itu ya tidak mungkin saya akan fokus dengan satu anak. Tapi ya emang di sini saya menemukan kendala anak tersebut KKN-nya masih rendah sekali. Ternyata penyebabnya belum lancar dalam membaca. Ya Ibu. Jadi kalau tadi Ibu menyampaikan ya ada beberapa kendala ya karena belum sampai KKN, bahkan karena belum bisa membaca gitu ya Bu ya. Kemudian kalau menurut Ibu ini, saya pengen tahu dulu. Misalkan dari skala 1 sampai 10, 1 ini sama sekali nggak bisa baca nih, 10 yang optimal nih. Kira-kira kelas Ibu sekarang sampai di titik mana? Ada lah jujur ini sama Pak Eka ya. Kalau untuk nilai dari kelas saya jujur ini 6 Pak kayaknya. Masih di bawah 6. Lumayan. Kalau skalanya dari 1 sampai 10 ya sih Pak. Itu berarti persentase yang
nggak bisa baca dengan yang bisa baca itu? Persentasenya ya alhamdulillah banyak yang sudah bisa membaca, Oh, cuma baik. 1-2 anak sih Pak yang belum bisa baca. Jadi ketika saya tangkap tadi, ketika ibu memberikan nilai 6, ternyata menurut saya lumayan, tapi Ya. ternyata karena memang banyak di antara mereka sebenarnya sudah bisa membaca, Iya. cuman ada beberapa yang Beberapa. belum. Kemudian idealnya gitu ya, idealnya kalau menurut Putri nih, kelasnya ibu itu idealnya mau nilai berapa sih? Kalau saya lihat sih untuk dengan perkembangan anak saat ini, target saya untuk nilai kelas saya itu ya 9-10 lah Pak. 10. Bisa mencapai target itu sudah suatu kebanggaan buat saya Pak. Ibu, kemudian ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Ibu. Kemudian mengenai kendala-kendala tersebut ya Bu, kira-kira apa ini yang mau Ibu rencanakan? Oke, yang mau saya rencanakan, saya di sini ya tetap akan mendampingi anak tersebut untuk bisa membaca, kemudian nanti bisa menerima materi yang disampaikan tidak sekedar dari saya saja, tapi dari guru yang lain. Jadi mungkin saya lebih melakukan pendekatan dengan anak tersebut, Pak. Mendampingi anak ya Bu. Iya, Ini kan kita ini kan jamnya penuh ya Bu ya. Kemudian dalam rangka mendampingi anak ini, waktu apa ini? Iya sih Pak, ini kan kelas besar ya Pak ya, kelas 4. Jadi saya di sini tetap melibatkan pihak orang tua ya Pak ya. Kalau saya mau melanjutkan saja pulang sekolah, kok pasang benar anaknya ya Pak ya. Kalau istirahat? Jadi, kalau istirahat, Kemungkinan tidak. kalau istirahat sebenarnya memungkinkan sih Pak, tapi ya di sisi lain ya anak juga ada waktu harus untuk beristirahat. Jadi pandangan saya akan menambah jam untuk belajar anak tersebut di luar jam sekolah. Iya. Jadi tadi saya menangkap bahwasanya ibu ingin mendampingi, Iya. berarti mendampingi anak-anak yang kurang bisa membaca ini ya Bu. Iya, benar. Kalau boleh tahu ada sekitar 5-6 anak. Ya kurang lebih sekitar itu Pak. 5-6 ya, berarti masih istilahnya terjangkau lah Bu Iya, ya, benar. terjangkau dari 25 ya 5 ya. Jadi strategi ibu berarti mau mendampingi anak belajar untuk mencari jam tambahan lah. Iya, benar. Kemudian kira-kira selain itu ada lagi tidak? Oke, selain itu saya juga punya program untuk kelas saya ya Pak. Yang tadi kan kita terfokus sama anak tersebut. Ya. Nah, untuk melihat keberhasilan saya tadi menerapkan jam tambahan, saya ingin mengadakan setiap 1 minggu sekali itu kuis gitu Pak. Kuis. Jadi mungkin penilaian saya dari situ anak ini setelah saya melakukan jam tambahan ada peningkatan tidak sih ya? gitu Pak. Jadi selain ada tadi mendampingi anak, kemudian ibu ini rencananya mau seminggu sekali. Dia ada seminggu atau 2 minggu sekali ya dengan kuis lah Pak. Cukup gak itu atau ada lagi? Ada lagi ya Pak ya. Itu untuk lingkup kelas saya ya Pak Di ya. dalam ya. Lingkup di dalam kelas saya. Kemudian ada lagi yang ingin saya terapkan. Saya akan mengadakan literasi membaca Pak. Oh, ada literasi membaca Iya, juga. literasi membaca ya mungkin nanti dari semua kelas kita akan mengirim perwakilan. Nah, salah satunya dari ke-5-6 anak tadi yang sudah saya lakukan pendekatan itu akan saya coba untuk ini ikut literasi tersebut. Ibu ini sepertinya rencana ibu sudah cukup kompleks ya. Kemudian untuk pelaksanaannya, untuk pelaksanaannya kira-kira mau ibu mulai kapan? Oke, untuk pelaksanaannya terkait yang pertama tadi pendekatan dengan mengadakan jam tambahan itu saya laksanakan setelah pulang sekolah karena kan saya juga di lingkungan situ, begitu juga anak-anak, jadi mungkin sekitar jam 3-an sampai jam 4:30 itu saya Sifatnya les itu. bisa dibilang seperti itu lah Pak. Jadi cuma saya fokuskan sama anak-anak itu aja dulu, biar mereka bisa membaca dulu dengan lancar. Kemudian untuk target itu tadi ya Pak ya, mengadakan kuis itu 2 minggu sekali lah. Kalau
kalau untuk literasi mungkin ini saya nanti bisa koordinasi dengan pihak kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain di akhir semester gitu Pak. Ya, jadi kan ada rentang waktu yang lumayan untuk melihat anak tersebut sudah lancar membacanya. Oh ya, perkembangannya gitu ya, kayak gini. Paket ini dari jadwalnya Ibu ini. Nah, kemudian Ibu ya, kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan selanjutnya. Kira-kira ini kan menurut saya udah runtut sekali ya Bu. Kira-kira nanti kapan ini Bu kita bisa ketemu lagi? Ini kan Ibu mau mendampingi anak, buat kuis. Saya tertarik dengan yang disampaikan tadi, perkembangan anak. Nah ini saya sebenarnya ingin kalau Ibu bersedia, kira-kira berapa minggu lagi nih kita bisa ketemu ngobrol, lihat perkembangan anak dari strategi-strateginya Putri ini. Oke, kalau saya sih insya Allah kapan saja siap ya Pak ya. Tapi kan ini kaitannya kita melihat perkembangan anak. Jadi saya coba terapkan dulu ke anak kurang lebih 2 minggu lah ya Pak ya. 2 minggu untuk proses saya pendekatan dengan anak, perkembangannya seperti apa. Nanti mungkin 2 minggu lagi saya bisa ngobrol dengan Pak Eko lagi. Ini berarti hari Rabu 24 ya. Iya, benar Pak ya. Baik. Untuk waktunya nanti lihat situasi ya Pak ya. Siap, mau Rabunya atau Kamisnya. Iya. Ini sudah mana ya Bu? Kira-kira apa Bu yang Ibu rasakan ketika kita udah ngobrol ini? Masya Allah Pak, saya tuh kok seperti apa ya? Saya Semangat lagi ini. Loh, iya tadi nggak ada. tadi saya ada masalah. Kok sekarang banyak saat saya komunikasi saya ngobrol dengan Pak Eko timbul ide-ide yang tadi saya bingung mau menyelesaikannya seperti apa. Setelah konsultasi sama Pak Eko ternyata benar juga sih tahapan-tahapan dari mulai pendekatan, kemudian mengadakan kuis, kemudian literasi ke anak tersebut ternyata biasa lagi asik bener ngobrol sama Pak Eko ini. Ya sebenarnya itu datang dari Ibu sih, bukan dari saya. Dari Ibu itu sebenarnya. Oke Bu, ini karena ya saya ya Bu ya mensupport itu ya. Jadi 2 minggu lagi mungkin kita bisa ketemu. Mungkin itu Ibu ya yang kita bisa berbincang sore ini karena saya harus jemput anak saya ngaji. Mungkin cukup ya. Iya Pak, oke Pak Eko, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas bimbingannya, arahannya, motivasinya. Semoga harapan saya dan tentunya juga menjadi harapan Pak Eko juga ya Pak ya, kita bisa mengembangkan bakat anak terlebih dalam membaca ya Pak ya, karena emang membaca itu adalah jendela dunia ya Pak ya. Jadi saya terima kasih banget sama Pak Eko. Ya udah Pak, saya permisi ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Eko. Baik Pak, jadi sudah melakukan coaching ya Pak ya? Sudah tadi. Oke, bagaimana hasilnya Pak? Ya saya cukup puas Ibu walaupun sedikit ya namanya belajar ya kan sedikit. Oke, nah jadi tadi kan Bapak sudah cukup puas ya. Kira-kira bagaimana Bapak menilai performa Bapak nih setelah coaching tadi? Performa saya Bu ya. Sebenarnya saya cukup berusaha keras Pak Bu ya. Berusaha keras untuk menangkap kata kunci yang disampaikan oleh Koji. Saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dan menurut saya sih berhasil. Saya sudah mendapat 3 kata kunci dan saya sampaikan ke Koji. Alhamdulillah Koji dengan inisiatif beliau sendiri mampu untuk membuat opsi-opsi penyelesaian masalah terhadap masalah. Baik, jadi menurut Bapak sudah melakukan coaching sesuai dengan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi ya, yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini saya izin menyampaikan catatan ya Pak ya, boleh ya Pak ya, setelah melakukan coaching tadi. Nah, jadi Pak ya, di sini dari hasil pengamatan saya, tentunya proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar dan ya sesuai dengan alur Tirta juga Pak, dan saya juga pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan juga sudah bisa mengeksplor potensi dari coaching sehingga beliau bisa menyelesaikan masalahnya sendiri sebenarnya Pak ya, dan prinsip coachingnya juga sudah ada dan ya sudah berjalan dengan lancar sesuai alur Tirta dan sudah sesuai dengan prinsip yang ada.
Jadi Pak, setelah proses coaching ini kira-kira rencana tindak lanjut untuk ya. Ya seperti tadi kan kita sudah terobservasi ya Bu, keinginan saya ini supaya kompetensi inti coaching dan prinsip-prinsip coaching itu dari dunia sih saya pelajari semua, saya kuasai semua. Nah, jadi karena ini tadi kita hanya fokus hanya untuk pertanyaan bobot, tapi kedepannya saya ingin sering latihan supaya bisa lebih kompleks Bu pemahaman saya ya, baik itu kompetensinya, baik itu prinsip-prinsipnya bisa sedikit saya kuasai. Itu sih harapan saya ke depan Bu. Jadi Bapak ingin bisa mahir lagi dengan banyak latihan sehingga semua kompetensi dan prinsip itu menjadi sangat bagus gitu ya Pak ya, sangat baik gitu ya, jadi nggak berdek lagi gitu ya. Oke, kita udah sampai di akhir sesi nih Pak. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan? Sepertinya sudah cukup sih Bu, saya sudah cukup. Dari apa kalau yang Ibu amati tadi kan saya ketika coaching kan nggak tahu ya Bu kelemahan saya apa, ternyata dengan pengamatan yang Ibu lakukan saya sedikit demi sedikit tahu indikator yang ingin saya capai itu ternyata tercapai. Terima kasih Bu ya dari bantu mengamati. Jadi ya semoga terus bisa berlatih ya Pak ya, sehingga proses coachingnya menjadi lebih baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Astri.